Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Faki dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas besar Data Warehouse and Business Intelligence. Di sini kami berdirikan 4 orang. Yang pertama ada Bagus Priyambudi, kemudian ada Anakim Faikalufi, kemudian ada saya sendiri, Tadi Pramudin, dan kemudian ada Fernando Manuel. Oke, next. Kita masuk ke bagian analisis dataset. Di sini kami mengambil dataset yang ada dari Kaggle. Nah, untuk dataset yang kami ambil itu tentang penjualan mobil. Dan teman-teman dapat melihat untuk kolomnya itu ada 16, dimulai dari kolom year, make, model, trim, body, transmission, sampai ke select date. Nah, untuk dataset yang kami ambil ini, kami juga melakukan drop down ya, karena ada beberapa data yang tidak bisa dilakukan pengujian di ETL ya. Kemudian untuk balance scorecard-nya, di sini kami mengambil balance yaitu pada bagian finance, karena untuk case penjualan mobil itu yang lebih cocoknya masuknya ke financial. Namun kan balance scorecard ini kita ketahui ada 4 ya. Yang pertama itu ada financial, ada customer, ada internal, dan juga learning and growth. Nah, cuman untuk kelompok kami ini kami mengambilnya yang bagian finance. Kemudian dilanjutkan dengan KPI. Di sini kami telah menentukan 5 KPI berdasarkan satu perspektif tadi yang telah diambil dari balance scorecard-nya adalah finance. Nah, untuk KPI-nya sendiri, di sini yang pertama, kami mengukur total penjualan mobil dari waktu ke waktu, yang dimana kami menargetkan KPI-nya itu untuk penjualan total akan mengalami peningkatan di atas 5% setiap bulannya. Nah, data yang diambilnya ini nanti kita akan mengambil dari kolom sales dan juga kolom tanggal. Kemudian untuk KPI yang kedua, di sini kami mengukur rata-rata penjualan di periode waktu tertentu. Nah, untuk KPI-nya, nanti rata-rata penjualan mobil selama kuartal pertamanya apakah akan naik 7% dari periode sebelumnya. Dan data yang diambil itu dari kolom sales dan juga kolom tanggal. Dan untuk KPI yang ketiga, di sini kami mengukur total penjualan mobil dari cabang penjualan. Untuk KPI-nya sendiri, nantinya kita akan menentukan apakah terdapat kenaikan 10% pada total penjualan dari setiap cabang penjualannya. Dan untuk datanya ini akan diambil dari kolom sales dan seller. Dan untuk KPI yang keempat, di sini kami mengukur total penjualan mobil dari setiap mereknya. Nah, untuk KPI-nya apakah nanti tidak terdapat penurunan pada persentase brand yang terjual atau tidak. Dan untuk kolom datanya, kita mengambil dari kolom sales dan brand. Dan yang terakhir, di sini kami mengukur performa penjualan pada setiap kuartalnya. Dan untuk KPI yang kami targetkan, apakah nanti total transaksi dalam satu kuartalnya itu akan mencapai target 150 transaksi atau tidak. Dan untuk kolom datanya, ini diambil dari kolom sales dan tanggal. Oke, next-nya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, kemudian untuk star skema, di sini untuk mendukung analisis KPI tadi, kita menggunakan struktur data berbasis star skema yang dapat dilihat pada slide ini. Star skema ini memiliki satu tabel fact, yaitu tabel fact sales yang berisi data penjualan seperti tanggal pemesanan atau order date, product ID, dan juga store ID, dan juga jumlah penjualannya. Kemudian tabel fakta ini terhubung dengan 3 tabel dimensi, yaitu dim product, dim date, dan juga dim store. Dim product ini yang menyimpan informasi seperti detail produk, seperti brand, model, warna, tahun produksi, tipe, dan transmisi. Kemudian dim date menyimpan informasi waktu seperti hari, tahun, bulan, dan juga kuartal. Kemudian terakhir ada dimensi store yang ini menyimpan data tentang cabang penjualan atau seller. Dengan struktur ini, kita dapat dengan mudah menghubungkan dan menganalisis data dari berbagai perspektif, misalnya berdasarkan waktu, produk, maupun cabang penjualan, sehingga seluruh KPI yang ditentukan sebelumnya dapat terukur dengan baik dan juga efisien. Kemudian, boleh dilanjut? Oke, pada implementasi RDB MS, kita membuat tabelnya terlebih dahulu dari star skema yang sudah dibuat tadi dan sudah dijelaskan. Yang pertama, tentunya kita membuat tabel dimensi produk berdasarkan atribut dan kolom yang kita ingin buat berupa product ID sebagai primary key-nya, lalu diisikan dengan atributnya, integer. Kemudian ada brand, production year, color, model, car type, dan transmission, dan disesuaikan dengan atributnya. Kemudian kita juga membuat creatable dimension store yang berisikan store ID sebagai primary key-nya dengan atribut integer.
Lalu ada seller underscore name, ini berupa nama cabang tokonya. Lalu ada state dan city dengan atribut yang sudah kita tentukan. Next. Kemudian kita membuat tabel dimension date juga dengan nama order date sebagai primary key, lalu day, month, year, quarter sebagai waktu dan tanggal yang akan kita hubungkan nanti. Kemudian ada create table fact cells sebagai tabel fact utama kita yang berisikan primary key dari tabel dimensi berupa order underscore ID, product underscore ID, store underscore ID, order date, dan sales. Nah, dari sini kita bisa membuat query-query ini ke dalam database yang akan kita buat. Next. Nah, pada implementasi ini kita juga menggunakan database online yang kita sambungkan dari server Event ke HDSQL sehingga pada pembuatan database ini bisa diakses secara online dan dapat diakses secara real time juga. Pada proses ETL pun juga dapat membantu pada output yang akan kita tampilkan setelah transform yang sudah kita buat. Oke, next. Oke, berikut ini merupakan proses dari extract, transform, dan load. Di sini merupakan proses ETL untuk tabel fakta sales. Di sini untuk proses ETL itu pertama kita ambil melalui CSV file input, lalu di sini proses ETL melalui beberapa tahapan seperti stream lookup itu untuk menyamakan ID dari dimensi produk, dan juga stream lookup untuk menyamakan ID dari dimensi store, dan juga di sini kita melakukan split fields dan juga beberapa pemrosesan lainnya untuk membuat kolom order date yang akan disambungkan ke dimensi date. Next. Dan ini merupakan ETL untuk ketiga tabel dimensi yang sudah kami definisikan sebelumnya. Di sini kami sama mengambil CSV file input, lalu di sini melalui beberapa pemrosesan seperti select values, yang terbagi menjadi 3 branch, dan diakhiri dengan table output yang langsung terkonek dengan database, server database online. Next. Mungkin sekian presentasi progres tugas besar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.